Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an itu ada namanya tanasub. Jadi tanasub itu ketika Allah bercerita tentang sesuatu hal yang jelek, Allah juga nanti membarenginya dengan cerita yang baik-baik. Walaupun nanti kadang-kadang seimbang. Jadi ceritanya sekian, kemudian diimbangi lagi sekian. Tapi kadang-kadang ada juga tidak seimbang. Ketika Allah bercerita tentang neraka, setelah itu Allah juga cerita tentang surga. Ketika Allah bercerita tentang penduduk neraka, Allah juga cerita tentang penduduk surga. Ketika Allah cerita tentang Sijin, penjaranya iblis, Allah juga cerita tentang Illiyin. Ketika Allah cerita tentang di dunia orang-orang yang sesat, Allah bercerita juga di dunia itu ada orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanasub namanya. Jadi sesuai. Walaupun nanti ceritanya ini ada sekian persen, ini lebih lagi. Walaupun nanti ada seimbang ceritanya. Seperti dalam Al-Quran itu, walaupun kaum Ad, kaum Samud itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin, di dalam ayat lain Allah cerita juga tentang manfaat angin. Jadi angin itu ar-riyah disebutkan. Ketika angin itu meniup pepohonan itu, pohon itu akan tumbuh. Jadi buah-buahannya pun tumbuh. Jadi kampung itu makmur ketika ditiup angin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi angin juga bisa memberikan mudarat dan musibah. Sebagaimana musibahnya kaum Ad ketika ditiup angin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat yang akan kita lanjutkan ini juga tanasub ini. Tanasub artinya sebelumnya sudah cerita tentang orang-orang baik. Jadi orang-orang baik. Sekarang cerita tentang orang jahat. Uniknya ketika Allah nanti cerita tentang orang baik itu dimulai dengan inna. Ketika cerita tentang orang jahat juga dengan inna. Inna itu kalau di dalam bahasa tafsir itu namanya lil isbat namanya. Isbat itu untuk menguatkan. Bahkan setelah saya lihat-lihat di Al-Quran itu, juz 1 sampai juz 30 itu inna itu ada hampir sampai 1900 lebih kurang 1964 kali diulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini untuk apa ini? Inna isbat artinya manusia tidak percaya sehingga diulang, sehingga dibuat inna di depannya. Manusia tidak yakin apa betul begini, apa betul begitu. Kalau di dalam kaidah ilmu balaghah ini namanya khabar talabi namanya. Jadi kalau khabar talabi innanya satu, taukidnya satu. Ya seperti ayat yang kita baca ini. Artinya manusia ragu-ragu. Ini maknanya apa? Di dalam Al-Quran itu ada ayat 6236 ayat. Jadi bukan 6666 tidak. 6666 itu tidak punya landasan. Kalau kita ingin membuktikan kalau ayat Al-Quran bukan 6666,
Kita ambil pulpen satu atau apa namanya, kalkulator. Kita lihat surah Al-Baqarah berapa? 7. Ali Imran berapa? Kita jumlah sendiri, Pak. Ini berapa? Sampai An-Nas. Jumlahnya tidak sampai 6.666 ayat. Maka jumlahnya 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat, hampir 2.000 ayat yang manusia merasa ragu-ragu keberadaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan ayat itu, menguatkan ayat itu supaya manusia yakin kalau orang yang berbuat baik itu akan dimasukkan ke dalam surga. Kita kan nanti tidak yakin, apa betul orang berbuat baik begini? Apa betul? Maka Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu kita sudah mengatakan menggunakan juga kalimat innal abrara lafi na'im. Abrar di sini orang yang patuh, orang yang taat, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Walaupun amal ibadah kita tidak menjamin kita masuk dalam surga. Jadi arti apa namanya? Abrar di sini kita patuh dan taat saja kepada Allah. Bukan berarti amal ibadah kita banyak dan kita masuk dalam surga, tidak. Bukan berarti amal ibadah kita sedikit kemudian kita akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak. Jadi kalau demikian, apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Seperti pertanyaan sahabat, Rasulullah mengatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul rahmat Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga, untuk apa kita salat subuh tadi? Lebih baik kita cari rahmat Allah saja. Sedangkan salat subuh kita tidak menjamin kita masuk ke dalam surga. Puasa kita tidak bisa menjamin kita masuk dalam surga. Sedekah kita tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Rupanya kita berusaha salat subuh itu apa? Salah satu cara untuk mencari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu kita tidak tahu di mana munculnya rahmat Allah itu. Bisa saja rahmat Allah itu bukan di salat kita. Bisa saja rahmat Allah itu gara-gara kita memindahkan duri di jalan. Gara-gara kita membantu anak yatim. Mungkin di situ rahmat Allah. Makanya kita bekerjalah apa saja demi kebaikan. Mungkin di antara 1000 kebaikan yang kita lakukan ada satu rahmat Allah di situ. Ya. Seperti cerita kita pada beberapa pertemuan yang lalu. Imam Al-Ghazali itu diberikan tempat oleh Allah di alam barzah yang istimewa. Gara-gara apa? Bukan gara-gara kitab beliau. Bukan gara-gara amal ibadah beliau. Beliau tahajud setiap malam, tahajud Imam Ghazali. Beliau beribadah, ibadahnya pun luar biasa. Kalah ibadah kita dengan Imam Al-Ghazali. Rupanya beliau itu dapat rahmat Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah. Ini cerita muridnya nih. Rupanya beliau membiarkan seekor lalat minum tinta beliau ketika beliau sedang menulis kitabnya. Jadi dilihatnya ada lalat, biarin saja minumnya. Dia istirahat dulu. Hatta rawiya, disebutkan dalam riwayat itu. Sehingga lalat itu kenyang, kemudian dia terbang. Kalau kita kan mana ada kita? Kaidang lalat, dang bekal. Nyamuk mati, Pak. Nyamuk mati hanya ni, Pak. Nyamuk kan begitu juga. Nyamuk kalau sudah gigit kita, pintu. Bermati nyamuk. Nyokal mati lo, mati nyamuk. Jadi artinya begitu dendamnya kita. Kita tidak tahu, mungkin disitulah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di binatang itu dapat rahmat Allah. Ya. Makanya ketika kita ini ada tumbuh-tumbuhan dimakan oleh binatang, karena ada jemaah tanya sama saya begini, kita kalau kita kasih untuk binatang apakah sedekah? Sedekah, Pak, lu mengandung sedekah. Kita kasih untuk binatang itu sedekah. Apalagi binatang itu datang tiba-tiba mau memakan tumbuh-tumbuhan kita, itu sedekah bagi dia. Ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi artinya kalau dimakan mangga kita, biarin saja baik jauh itu sedekah kita pun dapat pahala dari dia. Sempat dia berdoa kepada Allahnya, bonus kita pun banyak sekali. Dia makan punya kita. Dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di satu tempat itu. Saya tidak tahu di Jawa atau ada atau tidak. Di Aceh itu di beberapa tempat. Itu kalau sedang nanam padi, itu di atas padinya ditaruh jaring sampai habis, ditutup semuanya. Saya tanya, "Kenapa Bapak tutup?" "Dimakan sama burung," katanya. Waduh. Banyak enggak dimakan? Kan enggak banyak. Betul enggak banyak. Tapi dia bawa teman-temannya. Imengon nih, Pak. Jadi saya bilang enggak ada masalah, Pak. Bapak kalau takut dimakan oleh burung, itu kan hama kata Bapak. Padahal itu sedekah bagi Bapak sih. Kalau Bapak tutup di atas, Bapak tidak tahu tentara Allah itu bisa saja datang dari bawah. Kalau ingin mengazab punya Bapak, dalam detik ini bisa diazab oleh Allah. Dinaikkan air sudah habis, mati semua bagi Bapak.
Atau dimunculkan tikus dari bawah api semua. Biarkan saja seperti itu. Jadi angkat saja jaring itu. Kalau dimakan oleh burung dan kita tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa lagi, berarti Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan kita lagi. Besok tanam lagi, tidak ada masalah. Bisa saja burung itu berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, menuju rezeki berlipat ganda burungnya, cukup jerah burungnya ya Allah. Setiap tahun saya makan tadi dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Ini mungkin penutup surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah baca innal abrar. Ini dibarengi lagi ya. Jadi makanya baca Al-Qur'an itu jangan setengah-setengah. Kadang-kadang seorang itu ketika baca Al-Qur'an itu, wah ini kok mengerikan sekali ini cerita Fir'aun lagi. Ditenggelamkan oleh Allah. Ini cerita kaum Ad, dihancurkan oleh Allah, diambil semua jasadnya dimasukkan ke dalam lautan. Kan mengerikan sekali. Kaum Nabi Lut alaihissalam, mata mereka itu fatamasna ala a'yunihim. Sebelum mereka diangkat oleh malaikat Jibril ke langit itu, dibalik ke bawah, itu mata mereka sudah copot semuanya. Fatamasna ala a'yunihim. Kan mengerikan sekali, Pak. Kita tidak lihat. Setelah itu ada pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seimbang ya. Ketika cerita tentang orang yang tidak patuh kepada Allah, setelah itu Allah mengajarkan kita, jangan seperti ini. Kalau kamu ingin hidup bahagia, buatlah seperti ini. Patuhlah kepada saya, buatlah begini, buatlah begini. Kan tenang jiwa kita ya. Pertama sedang susah kita lihat Fir'aun, Fir'aun kok begini. Tetapi setelah ayat cerita Fir'aun itu, menenangkan jiwa kita lagi. Jadi Al-Quran itu cerita tidak setengah-setengah. Setiap ada persoalan, ada jalan keluar. Ada problem, ada jalan keluar. Cerita tentang orang yang dilaknat oleh Allah, ada juga orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacanya harus terus berkesinambungan dan jangan putus-putus. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Ini ada waw di sini. Kalau di dalam kaidah ilmu nahwu itu namanya waw ataf. Arti waw ataf apa? Kita jangan lihat dari orang-orang berbuat baik saja. Orang berbuat jahat juga kata Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa innal fujjar. Fujjar ini bagaimana ini? Di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan fujjar itu orang kafir. Ya. Kafir ini bagaimana? Kafir itu kan ada 3. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi 3. Di dalam pembahasan teorinya Imam Asy-Syafi'i itu 2. Kafir itu 2. Yang 2 itu mana? Kufur i'tikad. Seorang kafir i'tikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara i'tikad dia kafir. Kafir itu asal kata menutup-nutupi kebenaran. Yang kedua, kufur nikmat. Dia menutup jiwanya dari pemberian Allah. Ini kan punya saya ini. Ini kan saya yang tanam ini. Ini kenapa bagus seperti ini? Karena saya berikan pupuk yang bagus nih. Padahal sebelumnya dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah tolonglah ya Allah. Ini padi saya tidak tumbuh tahun ini. Ya Allah tolong nilam saya tidak tumbuh tahun ini ya Allah. Dia bangun tengah malam tahajud lagi, Pak. Dia minta kepada Allah. Setelah diberikan nilamnya subur, Pak. Dia mengatakan, nah ini kan saya yang buat ini seperti ini. Enggak, sudah lupa daripada Allah. Ini kufur nikmat namanya. Ya. Tadi sebelumnya dia minta kepada Allah. Tapi setelah diberikan nikmat oleh Allah, dia mengatakan ini kan punya saya. Yang ini tumbuhkan ini kan saya. Maka dalam Al-Quran disebutkan a'jabal kuffara nabatu. Ketika tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan bagus, para petani itu dia sombong dengan dirinya. Ini kan saya ini punya kalian kan tidak bagus, kan saya bagus ini. Dia tidak pernah teringat kepada Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dia sedemikian rupa. Tidak pernah teringat pun dia. Ini kalimat fujjar. Satu lagi itu, ini kafir kalau versi tafsir Jalalain. Beliau mengatakan fujjar itu kafir. Ya. Satu lagi apa? Kufur ihsan. Kufur ihsan itu bagaimana? Seorang beribadah tapi tidak yakin kalau ibadahnya dilihat oleh Allah. Ini kufur ihsan namanya. Seorang bersedekah tapi dia tidak yakin sedekahnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur ihsan namanya. Jadi makanya kita ini ketika dalam beribadah, ihsan ini kita munculkan. Ihsan ini ada di dalam kajian tasawuf. Jadi ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ketika beribadah tadi subuh, seakan-akan kita melihat Allah. Makanya kalau di dalam kajian tasawuf, kenapa kajiannya selalu hati, Pak? Hati kajiannya. Bukan ini, Pak. Karena untuk mengenal Allah nggak bisa pakai ini, Pak. Mengenal Allah dengan ini, Pak. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala kalau cerita tentang akal
itu selalu untuk merendahkan, bukan merendahkan, istilahnya pukul samping ya manusia. Untuk apa kamu punya akal tapi kamu tidak mengenal saya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kenapa tidak kau lakukan penelitian? Coba lihat. Artinya Allah ingin mengatakan kamu ilmu akalmu banyak, ilmumu banyak, tapi kamu tidak mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya untuk mengenal Allah lebih dekat itu, maka melalui ini. Maka iman itu juga di sini, bukan di sini iman itu. Iman itu di sini. Maka di dalam Al-Qur'an itu, hati itu hebat sekali, hati itu kata Allah Subhanahu wa taala. Melebihi hebatnya ini. Banyak orang hebat ini tapi enggak punya akhlak. Banyak orang yang hebat ini tetapi tidak salat, tidak puasa. Ininya hebat sekali Pak, tapi ininya tidak hebat ya. Maka dalam Al-Qur'an itu Allah selalu menyanjung-nyanjung ulul albab la ayatin li ulil albab. Ciptaanku itu akan menjadi petunjuk, akan menjadi pelajaran li ulil albab, orang-orang yang punya hati kata Allah. Ya. Petunjuk juga di sini petunjuk, bukan di sini petunjuk. Petunjuk di sini Pak. Ini hanya sebagai fasilitas saja. Petunjuk itu di sini. Takwa itu juga di sini. Kehebatan juga di sini. Maka ketika kita mendengar anak kita dilapor sama gurunya, Pak, anak bapak sudah bisa hafal Quran 2 juz, kita kan pegang hati, Pak. Alhamdulillah, ya Allah, ya, pegang ini Pak. Pak, anak bapak sudah buat kejahatan, kita pegang ini juga Pak. Ya Allah, ini kita pegang. Kenapa? Kita melapornya ke hati, Pak. Tidak pernah kita melapor ke kepala. Astagfirullah, ya Allah, kenapa anak saya, ya Allah, nggak ada. Kita lapornya selalu kembali, Pak. Karena kita mengakui keimanan itu di sini. Kita mengakui kehebatan itu di sini. Ya. Ini makna fujar. Dalam Al-Quran juga nanti disebutkan mujrimin. Mujrim. Mujrim itu seperti apa? Penzina, pemabuk, kemudian orang-orang berbuat dosa, itu mujrim namanya. Nanti makanya kita jangan ini, kok ada mujrimin? Kenapa ada fujar? Fujar itu tulah kepada orang-orang kafir. Kenapa ada mujrimin lagi? Mujrimin itu membuat dosa. Jadi artinya dia membuat dosa ini, buat dosa itu, mujrimin namanya. Dua. Yang ketiga, kadang-kadang orang berbuat dosa itu Allah ungkapkan dengan as-su. Su itu berbuat dosa dengan tidak sengaja. Kadang-kadang dia karena lengah, dia ngomongin orang lain. Setelah itu astagfirullah, baru dia teringat dia. Ini su namanya. Makanya Allah mengatakan innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat itu untuk siapa? Untuk orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Dia bertobat. Ya Allah, memang saya tidak tahu ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Ya. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayi'at. Jadi bertaubat itu bukan untuk orang berbuat peke-peke saya, Pak. Berbuat dosa dengan sengaja. Buat dosa terus, besok buat dosa lagi. Ini seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka berbuat dosa itu tidak pernah putus dan juga mengolok-olok. Berbuat dosa untuk mengolok Nabi Nuh alaihissalam. Berbuat dosa untuk mengolok nabinya. Pada masa jahiliyah begitu juga. Mereka berbuat dosa untuk mengolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti doanya siapa itu? Yang kita digelantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama. Di depan Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau betul azab kamu itu coba azab saya sekarang juga. Dalam Al-Qur'an dia berikan di dalam surah Al-An'am. Ketika dia berpaling langsung kena azab Allah Subhanahu wa taala. Di depan Rasulullah dia meninggal. Nadar bin Haris. Jadi ketika itu dia mengelok-elok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa dan mengangkat tangannya. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik. Maka kita jangan sembarangan berdoa. Kalau Quran Allahumma lagi dah doanya bukan. Allahumma in kana hadha benar lebih baik. Jadi doa itu artinya apa? Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik. Itu doanya orang kafir itu. Maka kita jangan gara-gara ada Allahumma di dalam Al-Quran, pakai lagi enggak ada doanya. Padahal itu doanya Nadar bin Haris ketika dia mengolok-olok Rasulullah SAW di depan kaumnya. Tetapi setelah itu permohonan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Dia langsung kena petir dan mati di situ. Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal minta tolong asap saya sekarang juga.
Tapi tidak diazab dulu oleh Allah. Diazabnya kapan? Ketika perang Badar. Tidak lama berselang dari kejadian dia ngomong seperti itu kepada Rasulullah. Setelah itu terjadinya perang Badar. Abu Jahal dia meninggal dunia di dalam perang Badar, dibunuh oleh 2 orang anak kembar, umurnya 9 sampai 10 tahun, anak kecil masih. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini dosa al-fujjar, mujrimin, as-su, as-sayiat. Sayiat itu dah buat dosa terus menerus. Ketika kita dakwahi dia hanya pukul-pukul Pak. Ya. Tetapi ketika bertobat, kalau orang bertobat kan begini, memang enggak ulangi lagi dia. Waduh, saya memang tidak tahu itu, saya memang begini, saya memang tidak. Karena banyak sekali pada masa Rasulullah itu, walaupun mereka melawan Rasulullah, tapi akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali lagi kepada Allah. Kita kembali kemarin. Innal fujjara lafi jahim. Itu orang-orang pembuat dosa itu, orang-orang kafir itu lafi jahim. Lam ini lam taukid. Arti taukid apa? Jadi Allah tidak main-main. Artinya orang-orang yang kufur nikmat, orang yang kufur i'tiqad, orang yang kufur ihsan, lafi jahim. Mereka akan masuk ke dalam jahim. Jahim ini memang neraka. Tetapi yang dimaksud jahim di sini bukan neraka yang tidak, tapi sifat nerakanya. Sifat neraka apa? Jahim salah satunya muhriqah. Neraka itu membakar, artinya panas ya. Nanti kan neraka ada 7 umat. Jahannam, lava, sa'ir, sakar, jahim. Ya, ini jahim. Yang dimaksudkan jahim di sini itu bukan jahim yang di neraka itu tadi, tidak, tapi maksud jahim di sini adalah membakar. Sifat neraka itu membakar. Jahim, terutama hawiyah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kesimpulannya, orang yang berbuat baik dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal ibadah kita. Jadi jangan kita bangga sekali, saya sudah tahajud selama hidup ini, saya sudah menghafal Al-Qur'an, saya sudah membuat ini, saya sudah membuat itu, dan saya akan masuk ke dalam surga. Belum tentu. Ada satu cerita yang diabadikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Ada seorang Bani Israel. Bani Israel itu memang umurnya panjang-panjang, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ini dia beribadah hampir 500 tahun lamanya. Ini seperti Lailatul Qadar ya. Seorang itu dia bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu selama 1000 bulan. Jadi makanya kita bisa juga seperti dia 1000 bulan. Jagalah malam Lailatul Qadar. Ya, beribadahlah pada malam itu sama seperti dia. Maka di dalam cerita itu ada seorang pemuda Bani Israel. Dia sudah beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Modal dia apa? Jadi dia di atas sebuah batu, dia beribadah di situ. Jadi Bani Israel itu mereka sudah salat, Pak. Jangan kita pikir tidak salat. Nabi Musa itu salat. Kenapa? Di dalam syariat Taurat itu memang harus salat. Di dalam syariat Injil itu manusia itu Bani Israel itu wajib salat. Ausani bis salati wa zakat. Bani Israel itu harus salat dan bayar zakat. Tapi sekarang coba kita lihat, ada nggak mereka salat lagi? Ada nggak bayar zakat lagi? Bayar zakat itu identikan dengan orang-orang mukmin saja. Habis bulan Ramadan bayar zakat fitrah. Kemudian zakat ini, zakat itu. Padahal di dalam syariatnya Taurat itu ada bayar zakat, ada salat dan bayar zakat. Di dalam syariatnya Injil itu ada salat dan bayar zakat. Ini seperti puasa Ramadan. Nanti kalau ada yang tanya begini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana saya wajibkan kepada orang-orang sebelummu. Itu apa itu? Nanti kalau ditanya, coba buktikan kalau orang dulu diwajibkan puasa. Puasa apa itu? Ya. Ini ada 2 versi. Di dalam hadis Aisyah mengatakan dulu Allah mewajibkan orang Yahudi dan orang Jahiliyah untuk puasa Asyura. Asyura itu adalah puasa 10 Muharram. Setiap 10 Muharram Yahudi semua berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena waktu itu orang Bani Israel Yahudi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Makanya lautan terbelah menjadi 2 itu pada 10 Muharram. Nah, itu waktu kapan? Waktu duha. Waktu duha ketika 10 Muharram. Maka mereka itu berterima kasih kepada Allah, maka mereka berpuasa Asyura. Maka kita jangan bukan puasa Asyura. Yahudi sudah puasa dulu Asyura itu. Jadi makanya Rasulullah bertanya kepada Yahudi, kenapa kalian puasa Asyura?
Dijawab oleh Yahudi, karena Nabi Musa menyelamatkan kami dari kejaran Fir'aun, lautan terbelah menjadi dua. Apa kata Rasulullah? Kami lebih berhak lagi puasa Asyura. Karena apa? Itu Nabi Musa adalah Nabi kami juga. Ya, kata Rasulullah. Beliau juga Nabi kami. Jadi makanya apa? Kami juga puasa Asyura. Ini pendapat pertama, Aisyah. Pendapat yang kedua, kita bisa melihat di dalam tafsir Al-Baghawi ini, Pak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dulu Allah sudah pernah mewajibkan kaum Nasrani sekarang, Pak, untuk berpuasa Ramadan 30 hari. Jadi bukan kita saja berpuasa 30 hari. Nasrani dulu diwajibkan puasa, tapi sekarang mereka tidak ada puasa lagi. Karena puasa Ramadan itu identik dengan panas. Tuh, kita kan sudah panas juga sekarang ini, Pak. Di Arab itu biasanya kalau sudah Ramadan, dia kata Pak ya. Kalau Ramadan subuh, Pak. Kata namanya saja Ramadan itu panas artinya. Nah, tahu saya kenapa kalau bulan Ramadan dia kata sudah panas itu. Makanya mereka sepakat semua, Nasrani itu sepakat. Begini saja. Ini namanya puasa Ramadan. Karena panas sekali, tidak mungkin kita puasa. Kita bawa puasa Ramadan ini ke bulan lain. Ya, namanya. Lagi kita nyanyikan puasa Ramadan, kita bawa puasa Ramadan ini waktu musim dingin saja. Ya, musim hujan saja. Jangan musim panas. Akhirnya mereka sepakat. Akhirnya dibawa ke musim lain, Pak. Di antara bainasyita wasaif. Di antara musim panas dan musim dingin. Baik dingin sekali, jangan panas sekali. Artinya sedang-sedang adem. Karena mereka itu sudah berbuat dosa, memindahkan bulan Ramadan ke bulan yang lain untuk berpuasa, mereka menambah 10 hari lagi sebagai kafarat dosa mereka, sehingga puasa mereka menjadi 40 hari. Ya. Ini kalau kita dialog sama Nasrani, mereka mengakui kalau mereka dulu puasa 40 hari. Mereka mengakui, kecuali mereka bohong. Kecuali mereka bohong mengatakan kami tidak, berarti tidak punya ilmu, mereka tidak tahu. Di dalam sejarahnya mereka pernah puasa 40 hari. Bahkan waktu itu ya, kan pada masa Nasrani itu Bani Israel kan banyak raja-rajanya, Pak. Raja mereka mengatakan ini supaya kita bertambah khusyuk lagi kepada Allah, kita tambah lagi. Ibadah-ibadah Ramadannya, Pak. Menjadi 50 hari. Ya, akhirnya Nasrani berpuasa 50 hari. Tapi ketika raja ini tidak ada lagi dan maka sudah kocar-kacir itu sehingga hana puasane. Ada yang puasa di awal Ramadan dengan di akhir Ramadan saja, ya, Pak. Kakilah puasa di awal dan akhir tidak puasa di turun, ya, Pak. Berarti kalau ada kita seperti itu, nah pekatkan dengan puasa di awal Ramadan saja. Nanti kalau ditanya orang lain, nah puasa, awal Ramadan. Waktu mau hari raya nanya, baru ada puasa, nah saya ada puasa juga. Ini tidak jauh beda dengan Yahudi ini, Pak. Jadi artinya mereka seperti itu kan. Ya. Nasrani itulah mereka kelompok Yahudi, itulah kelompok Bani Israel. Jadi pemuda Bani Israel ini, beliau salat 500 tahun lamanya. Tapi syariat bagaimana proses salatnya itu tidak sama dengan salat kita sekarang ini, Pak. Kita itu Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi nanti ada wajibnya, ada rukunnya, ada sunnahnya. Kalau tidak buat rukunnya, maka salatnya tidak sah, harus ulang salatnya. Kalau tinggal wajibnya, maka cukup dengan sujud sahwi saja. Maka kalau tidak ada takbiratul ihram, bagaimana mau kita takbiratul ihram rukun salat? Allahu Akbar tidak ada, langsung kita Allahu Akbar waktu ruku karena takut ketinggalan ruku. Jadi makanya karena takut ketinggalan ruku kita langsung datang Allahu Akbar langsung itu. Jadi kita tidak ada takbiratul ihram, rugi kita salat kalau seperti itu terusnya. Pemuda ini modalnya apa? Di sampingnya rupanya ada air yang terus keluar. Di situ dia bisa membersihkan dirinya sebelum dia beribadah. Kemudian ada sebuah pohon yang agak aneh sedikit. Jadi buah delima ya. Buah itu setiap dia ambil, besok tumbuh lagi dia. Dia ambil, tumbuh lagi dia. Ya. Dia hidup dari buah itu dan air itu. Setelah dia meninggal dunia, ya. Ini diceritakan dalam riwayat itu. Pemuda ini mengatakan apa? Saya calon penghuni surga. Kenapa? Kata malaikat. Ibadah saya sudah banyak sekali. Saya sudah beribadah 500 tahun lamanya. Kemudian ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau demikian masukkan dia ke dalam neraka. Pemuda ini protes, Pak. Kenapa saya masuk ke neraka? Ibadah saya sudah banyak sekali, sudah 500 tahun saya beribadah. Kamu maunya apa kata Allah? Saya maunya masuk dalam surga karena ibadah saya pun tidak bisa. Ibadahmu tidak menjamin kamu masuk dalam surga. Tapi saya sudah 500 tahun beribadah. Kalau enggak kita timbang dulu. Mana banyak ibadah kamu dengan nikmat yang saya berikan setiap hari kepadamu kata Allah. Apa nikmat itu? Nikmat air itu, Pak. Kalau tidak ada air bagaimana kamu ibadah? Tidak ada makanan bagaimana kamu beribadah? Ya. Akhirnya ditimbanglah dengan dua nikmat itu saja, Pak. Nikmat air dan nikmat
tumbuh-tumbuhan tadi, buah-buahan tadi yang diberikan oleh Allah. Setelah ditimbang, ibadah dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dua nikmat tadi. Jadi makanya kita ini jangan jangan merasa hebat sekali, saya sudah hebat, saya sudah ini, tidak. Kita kalau salat itu tidak sanggup kita membalas nikmat Allah. Nikmat nafas saja kita tarik setiap hari, tidak sanggup kita balas. Nikmat jantung saja, nikmat ginjal saja. Makanya kalau ingin tanya nikmat ginjal, tanya sama orang yang gagal ginjal. Kalau ingin tanya nikmat jantung, tanya sama orang yang sudah pasang grade di jantungnya. Coba tanya, Pak, nikmat jantung bagaimana? Waduh, jangan lagi begini ya nanti ya. Jangan lagi begini ya. Dia kasih saran ke kita apa? Jangan lagi kamu buat ini, jangan lagi buat ini ya. Saya udah rasakan saya. Tapi jangan tanya sama orang sehat, dia nak tahu dia nikmat itu. Bagaimana nikmat? Nggak ada nikmat, nggak ada nikmat sama dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya orang-orang fujar itu lafi jahim. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Tak habis-habis kalau begini, Pak. Kita lanjut saja biar habis ini dulu. Yaslaunaha yaumaddin. Ya, jadi yaslau ini apa artinya? Yaslau ini dia kalau di dalam tafsir Syaukani, orang yang membuat dosa itu, coba di terjemahan itu kita lihat. Iya, mereka masuk. Jadi makna yasla itu masuk. Tapi ada pengertian lain. Yasla itu bukan yasla tapi yusla, dimasukkan. Seorang itu tidak berani dia masuk ke dalam neraka, tidak berani, bahkan dia akan lari dari neraka. Makanya neraka itu tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu akan mengejar orang-orang yang lari dari neraka. Iya. Seorang kan bodoh kalau dia melompat ke neraka, tidak mau dia melompat. Maka oleh karena itu neraka yang mengejar dia. Neraka mengejar dia. Jadi bahkan dia digiring oleh para malaikat, digiring oleh malaikat sehingga dipegang kepalanya, diangkat kepalanya, kemudian dipegang kakinya, yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi diangkat lehernya, dipegang, kemudian dipegang kakinya dan dilemparkan ke neraka. Jadi artinya dia bukan masuk sendiri, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau versi tafsir Syaukani, dalam kitab beliau Fathul Qadir. Jadi Fathul Qadir itu memang tebalnya segini, ada sampai ribuan halaman. Tetapi tulisannya kecil-kecil, tulisannya kecil-kecil. Kalau tulisannya dibuat seperti tulisan biasa, mungkin tebalnya segini. Ya. Apa kata Imam Syaukani? Kalimat yasla dalam Al-Quran itu maknanya apa? Yalzimu, yaltazimun. Dia memang penduduk neraka nih. Kalau penduduk neraka, kemanapun dia lari tetap masuk ke neraka. Ya, dia mau lari kemana? Itu makna yasla. Apa namanya? Yaslaunaha yaumaddin. Dia akan masuk ke situ. Ya, walaupun apapun dia akan masuk ke neraka itu. Yaumuddin, ad-din itu hari pembalasan, bukan agama tidak. Kita sekarang banyak kali kadang-kadang nggak sesuai lagi terjemahannya. Syamsuddin, coba terjemahkan apa ya? Matahari agama, matahari pembalasan. Karena kita sudah identik dengan din, jadi buat terus din apa namanya? Syamsuddin. Ya, ini kalau din yaumuddin itu hari pembalasan. Pembalasan apa namanya? Yaumul jaza. Setiap orang berbuat dosa akan dibalas oleh Allah. Setiap yang berbuatnya akan dibalas oleh Allah. Makanya balasan bagi orang-orang pembuat dosa itu tidak ada lain kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Dia pun tidak masuk sendiri, tapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebagian qiraat itu kalau ini tidak ada qiraat di ayat lain itu dibaca dengan yusla, bukan yasla, tapi yusla. Yusla itu apa? Dimasukkan ke dalam neraka, bukan dia sendiri yang masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yaslaunaha yaumaddin. Ya, makanya di sini wa ma hum anha bighaibin. Coba dibaca lagi, Pak. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Iya. Ini memang ada yang mengatakan itu keluar, tapi kita lebih condong kepada tafsir Syaukani. Ghaib itu apa arti ghaibnya? Ghaib itu begini, ghaib kan tidak hadir artinya. Kita panggil si fulan mana? Ghaib, tidak hadir. Si fulan ghaib, tidak hadir. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Syaukani, wa ma'hum anha bighaibin. Mereka itu tidak lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ghaib itu artinya tidak lepas dari azab Allah. Dia tidak bisa pergi begitu saja.
Dia tidak bisa pergi keluar begitu saja. Si fulan mana? Tidak ada, barusan saja keluar. Ini tidak ada. Maka di dalam neraka itu wa ma hum anha bighaibin. Maka dalam tafsir Syaukani beliau mengatakan dia tidak bisa gaib dari azab Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia azab ribuan tahun, berarti ribuan tahun dia terus seperti itu. Ribuan tahun dalam perkiraan akhirat itu berarti kali 1000, 1.000.000 tahun. Ya. Jadi makanya kita kan sudah pernah mengatakan kalau kehidupan dunia yang paling singkat itulah ini, Pak. Kalau ada yang paling singkat lagi itu di dalam rahim kandungan, cuma 9 bulan. Nanti mungkin lebih tunggu Imam Syafi'i sampai berapa tahun itu Imam Syafi'i di dalam kandungan 2 tahun ya, ya dalam kandungan ibunya. Paling-paling cuma itu. Kebiasaannya apa dalam Al-Quran itu 9 bulan. Itu sangat singkat sekali. Kemudian ketika di dunia ada yang lebih singkat lagi, baru lahir sudah meninggal. Kemudian ada yang berapa tahun? Ada yang 60 tahun. 60 tahun itu tidak apa namanya. 60 tahun kalau kita sudah kira-kira itu cuma 15 menit hidup di dunia ini. 15 menit. Kalau dibandingkan dengan seorang diazab oleh Allah nanti di neraka 1000 tahun lamanya. 1000 kali 1000, 1.000.000 tahun di sana. Karena anak buku lagi banyak. Makanya kita kenapa menggunakan kalimat 1000? Karena di dalam riwayat-riwayat itu ada orang yang diazab di neraka, dia sudah di dalam hadis itu dikatakan dia sudah diazab ribuan tahun lamanya. Berarti artinya apa? Azab itu bukan main ratusan dan puluhan, tidak, ribuan tahun diazab dalam neraka. Jadi makanya seorang itu berada di alam roh itu lama sekali di alam roh. Ini seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Wahai Adam, apakah kamu tidak tahu? Kamu ketika saya ciptakan kamu tertidur di antara Mekah dan Taif 1000 tahun. Ya, maka permainannya 1000 ya. Jadi makanya kalau kita seorang peneliti, cuma teliti ada apa dengan 1000 itu, Pak? Kenapa selalu Allah gunakan kata-kata 1000 dalam Al-Qur'an Al-Karim? Seperti apakah kalimat 40? 40 itu di dalam hadis juga 40. Rasulullah mengatakan kalau ada seorang pemuda, laki-lakikah dia atau perempuan, setelah umur 40 tahun dia masih seperti itu juga, jadi dia berbuat dosa, buat ini, buat itu, maka celakalah dia. Ya, 40. Kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan kalau kami dibakar nanti di neraka, itu cuma 40 tahun saja. Dah 2. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu juga 40 tahun. Ya, 40 tahun, 40 hari. Rasulullah diangkat menjadi rasul juga umur 40 tahun, 40 juga. Imam Al-Ghazali juga menggunakan kalimat 40 ini juga. Bahkan saya dengan teman saya kita coba lakukan penelitian. Ya, sampai sekarang karena saya belum ketemu ya sama beliau. Memang saya bilang ini kita membuat kita ini apa namanya penasaran dengan angka 40. Ada apa dengan 40 ini? Imam Ghazali juga di dalam teorinya, kalau seorang ingin ingin dia itu salat jamaah, ingin tidak bakhil lagi, ingin menjadi seorang pembaca Al-Quran yang benar, ya, bukan yang benar, artinya yang tekun, terus dia baca Al-Quran, lewatilah 40 hari kata beliau. Anak kita ingin supaya dia terus berjamaah. Ini bagaimana anak saya susah sekali tidak mau berjamaah. Paksa dia selama 40 hari kata Imam Al-Ghazali. Jadi setelah 40 hari, dia dengan sendirinya akan muncul ridha di dalam jiwanya. Maka seorang akan ridha untuk beribadah, akan nikmat beribadah setelah 40 hari. Maka biasakan dari diri selama 40 hari kata Imam Al-Ghazali. Kita ini kalau malas membaca Al-Quran, paksa diri kita untuk membaca selama 40 hari saja. Jangan putus-putus. Berarti kalau besok putus, ulangi lagi, berarti dari pertama lagi sampai 40 hari. Jadi dijamin ketika hari ke-41 kita sudah ridha, kita menikmati. Karena apa? Kita paksa diri. Ada kejadian di Malaysia ini. Ini bukan cerita saya buat-buat, tidak. Saya terima cerita dari teman saya. Jadi teman saya memang ke Malaysia sana. Jadi ada seorang datuk itu, anaknya tidak mau baca Quran. Dia baca Quran. Padahal datuk ini dia senang sekali kepada penghafal Al-Quran. Dia senang sekali kepada membaca Al-Quran. Maka dia juga membantu orang-orang yang menghafal Quran. Ini bagaimana caranya? Akhirnya disuruh baca anaknya Quran, mau baca deh. Akhirnya apa? Di setiap halaman Al-Quran itu diletakkan duit. Ya, ada berapa ringgit? Didilim dengan duit apa? Dengan duit. Jadi orang tua yang mengatakan setiap kamu baca satu halaman, kamu bisa ambil duit itu. Setiap besok begitu kamu ambil duit itu. Wah, mudah sekali dapat duit kata anaknya. Mudah sekali dapat duit. Dia baca halaman pertama, dia pergi diambil duit itu. Karena dia butuh pada duit itu, setiap hari dia baca Al-Quran demi duit tadi. Halaman kedua mudah sekali dapat duit. Ayahnya setiap hari memperhatikan dia.
Hari ketiga begitu juga duit sendiri. Ketika hampir 40 halaman sekian Pak, anak ini keluar air matanya. Dia terus menangis. Kenapa? Ridha dia sudah ada. Ketika itu dia kembalikan duit ini kepada orang tuanya. Saya bukan ini saya harapkan, kata dia. Saya nikmati bacaan itu selama 40 hari, kata anaknya. Memang hari pertama berat bagi saya. Saya teringat duit selalu. Sekarang anaknya sudah menjadi penghafal Quran. Ya, nih Pak. Karena apa? Orang tuanya membiasakan dia untuk ridha membaca Al-Quran. Rupanya betul. Dia bisa ridha dengan baca setiap hari itu Pak. Ya, nih Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya Pak. Wa ma hum anha bighaibin. Jadi mereka tidak gaib. Jadi gaib dari apa? Gaib dari azab. Tidak bisa lari dari azab dan tidak bisa minta bantuan. Kecuali begini ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Hendaklah engkau selamatkan dirimu dari api neraka, kata Rasulullah. Walau bisyikit tamrah, walaupun dengan secuil korma. Ini maksudnya apa? Sedekah itu bisa menghalau seseorang dari neraka. Sedekah itu bisa membantu seorang itu dari azab neraka. Sekarang akan kita buktikan. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, Allah mempertemukan penduduk ini. Dua-dua ini dipertemukan oleh Allah. Setelah dipertemukan, rupanya ada kejadian aneh. Yang Allah inginkan apa? Penduduk surga biar lihat, ini penduduk neraka. Neraka supaya lihat rupanya nikmat Allah itu benar rupanya diberikan oleh orang-orang yang patuh dan taat kepadanya. Ketika penduduk neraka melihat penduduk surga, rupanya ada yang dia kenal di situ. Maka hati-hati jadi orang terkenal ya Pak. Ikalah likopnya bermanana ya Pak. Ya. Maka jadi orang biasa-biasa saja untuk apa terkenal. Lebih bagus kita terkenal di langit saja, kan? Terkenal sama malaikat, terkenal sama Allah, daripada terkenal sama manusia. Nanti di akhirat bermasalah. Ketika dipertemukan itu, apa kata penduduk neraka? Ya Allah, saya kenal dengan sebulan ya Allah. Pertemukan saya dengan dia. Iya, kata oleh yang lain. Makanya ketika itu dipertemukan oleh Allah. Allah berdialog dengan penduduk surga. Kamu kenal sama dia? Enggak kenal saya Pak. Kita kalau seandainya Pak dibawa ke penjara, kamu kenal? Enggak kenal saya. Kalau kita bilang kenal bermasalah kita juga. Oh, berarti enggak ya Pak. Kamu Cik, kita mau nih Pak. Penduduk surga tadi ketakutannya luar biasa. Saya tidak kenal dia ya Allah, tidak kenal ya. Jangan nampakkan baik peduli orang itu kepada saya. Penduduk neraka tadi mengatakan, saya kenal betul dia ya Allah. Pertemukan saya dengan dia. Dengan apa kamu kenal dia? Pada suatu hari ya Allah, ya. Dia haus sekali. Pemuda ini haus sekali. Dan dia mendatangi rumah saya. Jadi makanya kita itu Pak, nikmat yang paling ini di bulan Ramadan kan segelas air Pak. Segelas air Pak. Walaupun kita seorang perokok, tidak ada ketika buka puasa Allahumma laka syukur wa bika amantu wa la rizqa aftabtu, enggak ada ya Pak. Pasti air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum air. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Air dulu Pak, karena nikmatnya di situ Pak. Pemuda tadi karena perjalanannya jauh sekali, karena merasa haus sekali, yang paling berharga sama dia adalah segelas air paling berharga sama dia. Lain tidak ada harganya. Ketika dia minum itu, dia berterima kasih kepada pemuda itu. Saya pernah membantu dia ya Allah. Ya. Waktu itu Allah bertanya, apa betul kamu? Oh ya, saya teringat ya Allah. Sekarang mau kamu apa? Kata Allah kepada penduduk neraka. Saya mau air ini bisa menolong saya dari neraka ini ya Allah. Akhirnya rupanya bisa. Segelas air tadi, sedekah dia tadi bisa menyelamatkan dia dari siksaan neraka. Akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat, keluarkan dia dari neraka ini dan masukkan ke dalam surga. Gara-gara segelas air, dia bantu orang lain. Jadi makanya sedekah itu bisa membantu seseorang. Ya. Jadi jangan jangan sungkan bersedekah. Ini habislah duit saya. Mau sama, berikan terus. Kita tidak tahu suatu saat dia akan menolong kita nanti. Ya. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Makanya Allah mengatakan di sini, wa ma adraka ma yaumuddin. Ini untuk siapa ini? Ada yang mengatakan ini untuk Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan ini untuk siapa? Untuk malaikat Israfil. Ini sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi ketika cerita tentang Illiyin, orang-orang yang diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wahai Muhammad, kamu tahu enggak yaumuddin itu? Kalimat wa ma adraka itu sebuah gaya bahasa. Kalau Nabi Muhammad memang tidak tahu sama sekali. Tapi kalau wa ma yudrika, Nabi Muhammad sudah tahu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu ya wa ma yudrika. Artinya Nabi Muhammad sudah tahu, cuma diberitahukan ulang oleh Allah. Tapi kalau wa ma adraka, Nabi Muhammad tidak tahu sama sekali.
Tidak tahu sama sekali apa itu Yaumuddin. Tidak tahu Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum pernah mengalaminya. Jadi maka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali diulang. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Diulang 2 kali. Ini namanya taukid. Taukid apa namanya? Taukid lafzi. Diulang 2 kali. Artinya apa? Hari pembalasan itu kalau seorang tidak mempersiapkan diri dari sekarang, maka akan apa namanya? Rugilah dia. Perjalanan kita kan jauh sekali, Pak. Jadi dalam perjalanan ini kalau kita tidak menyiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh itu, maka kita tidak punya apa-apa nanti. Kita tidak punya apa-apa. Jadi artinya apa? Di dalam perjalanan ini paling enggak kita ada kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini. Nanti hasilnya apa? Hasilnya ketika sampai ke tujuan itu. Ya. Jadi kalau orang tidak mau kerja di sini, dia yang dipikir apa? Dia lalai ini, lalai itu. Ketika sampai ke tujuan dia tidak punya apa-apa, maka rugilah dia kata Allah. Itulah Yaumuddin. Maka hati-hatilah kalian. Maka kalau nggak percaya nanti, coba kalau kita ketemu nanti di sana. Nanti di sana kita berdialog lagi. Oh rupanya betul ya, ini Yaumuddin ini. Ini hari pembalasan rupanya. Oh betul rupanya seorang itu akan dibangkitkan pada mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lihat saja nanti. Jadi Al-Qur'an itu tidak mungkin berbohong. Rasulullah tidak mungkin berbohong. Sampai-sampai diulang 2 kali. Ada yang mengatakan lagi begini. Saya susah sekali membaca Al-Qur'an. Saya susah sekali menelaah Al-Qur'an. Saya susah sekali. Tidak susah kata Allah. Sampai diulang sampai berapa kali itu? 5 kali. 5 kali atau 4 kali. Dalam Al-Quran itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Saya permudah Al-Quran itu. Ada enggak yang mengkaji Al-Quran? Saya permudah Al-Quran itu kata Allah sampai 4 kali atau 5 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memang mudah Al-Quran itu. Mana buktinya? Sekarang yang mengkaji Al-Quran itu orang-orang barat. Dan mudah sekali mereka mengkajinya. Ya. Karena apa? Kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu lidzikri itu bisa untuk membaca, bisa untuk menghafal, bisa untuk menelaah, bisa untuk meneliti. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan untuk orang beriman saja membaca Al-Qur'an, diteliti oleh orang-orang barat dengan sangat mudah sekali mereka menelitinya dan ilmunya pun terus diserap oleh orang-orang barat. Sekarang orang-orang barat banyak yang menjadi ahli tafsir walaupun mereka itu bukan orang-orang mukmin. Ada mereka itu memang pakarnya apa namanya? Pakar Al-Qur'an. Ada seorang profesor itu di Jerman, lupa saya namanya, yang perempuan itu. Sampai-sampai di kuburannya itu, dia karena senang sekali dengan ucapan Ali bin Abi Thalib, maka dia tulis di batu nisannya, manusia itu dalam keadaan lalai, kata beliau. Ya, ini kata-kata Ali bin Abi Thalib. Manusia itu dalam keadaan lalai. Fa idza matu intabahu. Ketika dia meninggal, maka dia itu akan merasa tahu diri dia. Kalau selama yang ini yang dilakukan itu tidak benar, dia akan tahu. Jadi itu yang ditulis di batu nisannya profesor itu. Profesor ini ketika dia mengajar di Jerman itu, dia sudah buat ada 200 kitab itu tentang tasawuf. Tasawuf dia buat karang, tapi agamanya agama Nasrani. Dia cerita tentang Islam, dia tahu tentang Islam. Pada suatu hari, dia terlambat masuk mengajar materi kuliah. Ketika itu mahasiswanya bertanya, "Wahai prof, seorang wanita, kenapa terlambat ini kuliah?" Apa kata prof itu? Tadi ada badai. Waktu saya mau berangkat keluar dari rumah ada badai. Saya takut badai itu badai seperti Allah memberikan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Ya, tahu dia kaum Ad, kaum Samud. Artinya apa? Dia mengkaji Al-Quran. Saya takut nanti akan dihancurkan oleh Allah seperti Allah menghancurkan kaum Samud. Maka saya tidak mau keluar. Badai itu saya lihat kok ngeri sekali badai itu. Ya, tahu dia. Maka ketika dia mau meninggal dunia, apa kata dia kepada mahasiswanya? Tolong bacakan surah Al-Fatihah di kepala saya nanti. Al-Fatihah baca ya, Pak. Artinya dia sudah menelaah Al-Quran. Dia sudah tahu kalau di dalam Al-Fatihah itu mengandung semua isi Al-Quran ada dalam Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu seperti abstrak kalau kita baca sebuah buku. Maka tidak perlu heran kalau ada orang, saya sudah baca buku ini, saya sudah ini, padahal yang dibaca cuma abstraknya saja, Pak. Di abstrak itu apa? Menjelaskan tentang isi buku itu. Karena di situ dijelaskan metodologinya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, cara yang digunakan bagaimana, judulnya apa, sudah ada semuanya di situ. Kesimpulannya apa, itu di dalam abstrak. Ketika seorang baca abstrak, wah saya sudah tahu isinya. Ya, padahal dia tidak baca semuanya, Pak. Dia baru baca depannya saja. Demikian pula surah Al-Fatihah. Artinya apa? Orang-orang Barat sudah mengkaji sekarang. Bahkan di Korea sekarang. Ini pukulan bagi kita ini, Pak. Pukulan bagi kita. Termasuk di Brunei itu. Di Brunei kami pernah tanya sama orang Brunei, kenapa setiap ini baca doa? Kenapa baca doa ini
apa kata dia? Kami mau keberkahan seperti dulu Aceh berkah dulu. Ketika pada masa siapa raja apa itu? Ya. Kami mau seperti Aceh dulu, bukan sekarang ya kata dia. Itu orang Brunei yang ngomong Pak. Kami malunya luar biasa ya. Makanya kami ingin hidup dengan doa supaya seperti Aceh masa lalu katanya Pak. Ya, kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Ini kemana tadi mau cerita apa tadi Pak? Lupa saya. Iya Prof tadi Pak. Jadi artinya apa? Dia ketika meninggal dunia itu Prof itu di batu nisan dia sudah menulis Pak. Nanti tolong tulis ini supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Beliau mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib. Manusia ini lalai. Dia sudah tahu dia lalai Pak. Ya. Artinya dia terus mengkaji Al-Quran. Dia tahu isi Al-Quran, tetapi tidak mau petunjuk itu tidak mau dia Pak. Hidayah itu karena hidayah itu bukan datang dari bukan Allah langsung tidak, tapi harus diminta. Kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni. Minta petunjuk dari saya. Kalau kamu tidak minta, tidak akan saya berikan petunjuk kepadamu. Makanya mereka itu minta. Ya seperti di Korea ya, saya mau cerita Korea nih Pak. Ini pukulan bagi kita yang Korea nih Pak. Di Korea itu ada di sebuah universitas namanya Universitas Handuk. Ini adalah salah satu universitas yang menjadi bahan kajian teman saya ketika dia doktoral Pak. Dia ingin mengkaji ada apa sebenarnya di sini. Mereka belajar bahasa Arab rupanya di sini ya. S1 di situ belajar bahasa Arab. Rupanya mereka itu semuanya non muslim semuanya itu. Mereka belajar bahasa Arab. Kemudian setiap harinya pertemuan pertama mereka membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakaiannya itu gengsi, tidak pakai jilbab, pakai romini, laki-laki begitu juga. Ya. Setelah itu dia dialog, kalian kenapa setiap pertemuan masuk itu selalu membaca ayat suci Al-Quran? Padahal kalian tidak yakin dengan ayat Al-Quran itu. Pertama ditanya kenapa belajar bahasa Arab. Apa dijawab oleh mereka? Khazanah ilmu itu banyak dalam bahasa Arab. Ya, khazanah ilmu Pak. Kita diam-diam saja sekarang Pak, ilmu kita sedang diambil-ambil semua. Khazanah ilmu banyak dalam bahasa Arab. Kalau kami tidak tahu bahasa Arab, bagaimana kami bisa mengambil ilmu itu? Maka kami belajar ilmu dulu supaya bisa mengambil itu. Ketika saya ketemu dengan seorang Cina di di Afrika itu, saya ketemu sama orang Cina. Ngapain kerja di sini? Kerja di sini untuk mengambil untung di sini. Jadi bagaimana caranya? Saya belajar bahasa Arab dulu. Setahun dia belajar bahasa Arab. Setelah dia belajar bahasa Arab, saya tanya, ngapain kamu belajar bahasa Arab? Kuliah kan 4 tahun. Kamu kenapa kuliah setahun? Saya tidak perlu detail saya. Saya perlu bahasa Arabnya saja. Selama setahun, insya Allah saya bisa bahasa Arab. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Saya akan berdagang dengan orang. Jadi jangan rugi saya akan saya ambil di sini, saya bawa pulang. Ambil, saya bawa pulang. Betul. Jadi dia berdialog dalam bahasa Arab, padahal Cina ya. Jadi yang tadi itu yang Universitas Handuk itu, ketika dia belajar bahasa Arab, katanya apa? Khazanah ilmu itu banyak di dalam bahasa Arab. Kalau kami tidak mengetahui bahasa Arab, kami tidak tahu khazanah yang ada dalam itu. Oh, terjemahan beda, Pak. Terjemahan beda. Makanya terjemahan Al-Quran itu, ketika orang Indonesia menerjemahkan menurut versi beliau, ini kalau dalam bahasa Indonesia ini apa kira-kira ini ayat Pak? Kalau orang Jerman terjemahkan lain lagi Pak. Ini menurut versi mereka ini kira-kira apa ini ya? Orang lain ini terjemahan lain lagi Pak. Maka mereka tidak mau terjemahan. Mereka ingin langsung melihat khazanah ilmu Arab itu sendiri. Ya. Kemudian ditanya lagi, kenapa belajar membaca Al-Quran? Setiap mau masuk kuliah itu kuliah rumah Arabnya, bahasa Arab. Mereka baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam, dengan fasih sekali. Apa kata mereka? Kami membaca Al-Quran bukan berarti kami yakin kepada Al-Quran, tidak. Kami membaca Al-Quran untuk melatih lidah kami supaya kami fasih di dalam berbahasa Arab. Ya, untuk fasih bahasa Arab. Jadi makanya setiap hari mereka melatih diri untuk baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ayat pendek. Ya, setiap masuk itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi ya Pak, jangan tanggung sekali. Karena nanti besok itu kita masuk surah At-Takwir ya. Maka ini diulang 2 kali. Ini maksudnya apa? Diulang 2 kali ini untuk taukid, untuk menguatkan kalau hari pembalasan itu ada. Seorang kalau berbuat kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu kata Allah. Ya, ini yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad dan kita. Kita tidak tahu bagaimana yaumul jaza itu. Yaumul jaza, la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Seorang itu tidak punya hak sama sekali pada hari itu. Bagaimana tidak punya hak? Kita datang ke istana negara. Ini hari ini diundang kita. Ketika sampai ke istana negara, siapapun kita, sehebat apapun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus ikut protokol istana.
Harus ikut protokol di sana. Kalau nggak mau keluar. Ya. Ketika pertama masuk, coba HP taruh di sana. Nggak boleh HP. Coba HP taruh di sana. Diperiksa lagi. Ketika sedang masuk ruangan sidang, kita mau ke WC, diperiksa lagi. Mau kemana ke WC? Diperiksa lagi. Ada alat rekam dan lain sebagainya, kita harus ikut protokol di sana. Kalau tidak mau, jangan masuk. Inilah yang dikatakan yauman la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Seorang tidak punya hak apa-apa pada hari itu dan ikut aturan protokolnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan, kamu ke sana kamu. Kamu ke sana kamu. Inilah yang Allah katakan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, yang berkuasa adalah Allah. Termasuk Nabi Adam sendiri takut sekali kepada Allah pada hari itu. Termasuk malaikat sendiri. Malaikat mengatakan, iblis, inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah. Yang padahal kita takut kepada syaitan, tapi syaitan lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka pada hari itu tidak ada yang berani ngomong macam-macam, diam saja. Sama ketika kita masuk ke istana, tidak ada yang berani protes. Saya nak mau diperiksa, tidak ada yang berani protes. Saya tidak mau begini, nak mau ya keluar kamu. Ya, ini dalam kekuasaan kami ini, Pak. Kamu keluar. Kalau mau masuk ikuti protokol kami. Kamu duduk di sini. Nama kamu sudah ada di sini. Duduk di sini. Kamu duduk di sini. Kamu di sana. Kamu paling belakang. Oh, saya pejabat, enggak ada pejabat-pejabat teras. Jadi ikut. Sudah ada nama semuanya di situ. Duduk di situ. Ya. Ikuti protokol itu. Oh, kalau kita pergi ke negara lain begitu juga. Negara lain begitu juga. Makanya kalau dia ini cerita teman saya nih, Pak. Ya. Jadi ada seorang profesor itu, dia pergi ke Australia, ketika ikut rapat itu, di meja itu langsung muncul seperti laptop, muncul. Selamat datang Prof ini. Prof berasal dari ini, tanggal lahirnya sekian-sekian, tahu semua informasinya. Sekarang duduk di sini Prof, dia duduk. Dia dikendalikan oleh alat tadi. Ketika alat nanti mengatakan Prof pindah ke sana, dia pindah juga. Kenapa? Itu tanggung orang, negara orang. Kita diatur sama orang. Demikian pula di padang mahsyar. Yaumuddin nanti kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak boleh macam, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Kamu masuk ke neraka, kamu masuk ke dalam surga. Ya, tidak ada yang macam-macam. Illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Kecuali yang diizinkan oleh Allah saja. Kamu kenapa begini? Inilah yang dikatakan oleh Nabi. Ada di padang mahsyar orang yang berdebat dengan Allah. Lucu sekali kata Rasulullah. Berani-beraninya dia berdebat dengan Allah. Ya, sama seperti orang berdebat dengan pas pampres ketika ke istana. Berdebat lagi dia. Saya nak mau ini KTP, nak mau ini. Kan lucu namanya. Sudah masuk ke tempat orang berdebat lagi dengan orang lain. Setelah dia di padang mahsyar itu berdebat lagi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga membuat Nabi tersenyum dengan cerita ini, Pak. Sudah pernah kita ceritakan cerita ini. Jadi pada hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Bahkan kita tidak bisa minta tolong sama orang lain. Tolong saya sebentar, tidak bisa. Masing-masing pribadi-pribadi. Kita kalau pergi dengan asisten kita, kalau kita bermasalah berarti kita yang nggak bisa masuk, asisten kita bisa masuk. Kalau asisten kita bermasalah, asisten kita nggak bisa masuk, kita bisa masuk. Ini kalau ke istana negara. Ya, ini yang dikatakan la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Wal amru yauma idzin lillah. Arti wal amru itu apa? Jadi perintah itu hanya ada sama Allah. Ketika Allah memerintahkan begini, maka perintah itu cuma ada di tangan Allah. Maka tafsirannya bagaimana? Tafsiran ayat ini Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Jadi saya rasa cukup sekian. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke surah At-Takwir ya. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pun satu saja. Oh ya. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kaitannya dengan surat Al-A'raf bahwa manusia itu berada dalam kerugian? Iya. Oh ya. Iya. Ini ada beberapa tafsiran terhadap wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr itu ada yang mengatakan demi aktivitas manusia. Aktivitas bagaimana? Ini kita sekarang sedang duduk. Ini pulang ke rumah, ada yang tidur, ada yang masuk kantor. Setelah itu masuk kantor apa? Nanti jam 2 pulang lagi, tidur lagi. Kemudian apa? Seperti aktivitasnya itu saja. Itu saja aktivitasnya, Pak. Coba kita lihat. Oh, ini dimutasi pindah lagi ke Medan, balik lagi. Itu aktivitasnya situ-situ saja. Ini makna wal asri yang pertama. Artinya kalau manusia tidak tahu visi-misi hidupnya, maka rugi dia.
Setiap hari pergi ke sana, pergi jualan, pergi masuk kantor, pulang lagi, tidur di rumah yang sama, di jalan yang sama, di masjid yang sama, sujud di tempat yang sama, kendaraan yang sama. Itu pun kalau dia belum ganti-ganti kendaraan. Kalau ganti kendaraan yang ini beda, nanti itu juga lagi sampai meninggal dunia. Seperti itu terus aktivitasnya. Satu. Yang kedua, wal asri ini demi salat asar. Ya. Kenapa demi salat asar? Karena di dalam tafsir itu diungkapkan, dalam tafsir Al-Qurtubi, manusia berat sekali itu salat asar. Bukan subuh saja, asar juga ini. Kadang-kadang kita nanti tidur habis zuhur kita tidur. Ketika bangun sudah jam 5, asar lewat. Bahkan ketika azan Allah Akbar, berat sekali namanya. Berat apa ya? Demi waktu asar. Kemudian yang ketiga, wal asri itu demi apa namanya lagi? Demi umur ya. Ada yang menghabiskan umurnya untuk taat, ada yang menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi artinya begini, wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau orang tidak punya visi-misinya apa? Illal ladzina amanu, orang beriman. Maka orang beriman dia punya tujuan dia hidup. Dia salat, walaupun dia tidak lihat pahala salat dia, tapi dia salat, dia yakin kepada Allah. Yakinnya itu tidak hanya yakin di mulut saja. Kalau yang profesor tadi yakin di mulut saja dia apa? Yakinnya apa? Nanti begini, ketika seorang meninggal dia akan teringat. Dia yakin, dia yakin pada kaum Samud, dia yakin. Tetapi yang dikatakan beriman itu, kita beriman antasdiqu bil lisan wal jawarih wal qalb. Seorang itu bukan lidah saja, tetapi perbuatannya dan hatinya. Jadi dia tadi hatinya tidak ada. Paling-paling kalau hatinya yakin, mulutnya yakin, tapi dia tidak mau berbuat. Itu saja dia profesor itu. Illal ladzina amanu. Walaupun di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan illal ladzina amanu. Amanu itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ingin melihat orang beriman, lihat Abu Bakar. Wa amilu salihat, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lihatlah Ali dalam mendakwahi orang lain. Lafi khusrin itu siapa? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal orang kaya, orang yakin ini yakin, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Jadi artinya iman itu bukan hanya yakin di hati saja. Profesor tadi yakin di hati saja, maka yakin di mulut saja, tapi dia tidak mau berbuat. Dia yakin tapi tidak mau sholat, tidak mau beribadah. Ya, itu saja. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.